Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita bertemu, khususnya mahasiswa jurnalistik A, jurusan ilmu komunikasi angkatan 2018. Pada kesempatan ini, kami ingin mengulas tugas perencanaan jurnalistik yang sudah teman-teman kumpulkan beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan mengulasnya satu persatu, apa saja masukan-masukan yang bisa kami berikan terkait dengan tugas yang sudah dikumpulkan tersebut. Pertama, di kelompok 1 ada beberapa orang anggota. Di sini pertama ada Wiwi Ilan Areti. Ini ingin membahas tentang pendapatan guru mengaji di masa pandemi. Adapun narasumbernya itu ada guru ngaji di pemukiman Saikrulus Pekanbaru, bernama Trisuci atau yang biasa dipanggil Titi. Topik ini menarik, tetapi perlu dibuat semacam perbandingan. Apakah ada perbedaan pendapatan guru mengaji sebelum dan sesaat atau pada masa pandemi terjadi? Kalau misalnya ada perbedaan, maka ini menjadi salah satu liputan yang cukup menarik. Kenapa misalnya kalau dia naik, kenapa naik? Kenapa dia turun kalau misalnya turun? Maka itu menjadi hal-hal yang patut kita ketahui. Gitu. Kemudian ada Hanifatul Husna, efek atau dampak pembelajaran mengaji selama pandemi. Lalu kemudian dia membagi topik dalam beberapa hal, yakni efek dari pandemi terhadap keberlangsungan mengajar guru mengaji, kesulitan yang dihadapi guru mengaji semasa pandemi, kemudian ada efektivitas pembelajaran mengaji dengan cara daring, dan terakhir pendapatan guru mengaji. Saran saya, karena Wiwi Ilan Areti sudah fokus di pendapatan guru mengaji, maka sebaiknya tidak dibahas lagi pendapatan guru mengaji. Dan yang kedua, perlu dipastikan apakah di daerah Anda, di sini ada Talaibangun ini, betul ada pembelajaran mengaji secara daring, ya, sehingga baru bisa diukur efektivitasnya. Karena kalau memang tidak ada pembelajaran secara daring, itu percuma ini dijadikan sebagai sebagai fokus kajian, ya. Jadi perlu juga saya kira itu diperhatikan. Nah, kemudian kalau misalnya memang ada pembelajaran secara daring, apakah gurunya sudah memahami itu, bagaimana tekniknya, itu menarik untuk dijadikan sebagai bahan liputan. Kemudian ada Marwah Lucy Hamidah. Di sini membahas tentang kesehatan guru mengaji selama pandemi. Menurut saya ini menarik, ya. Menurut saya ini cukup bagus. Artinya memang fokusnya satu, kepada kesehatan guru mengaji. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah melarang melakukan kerumunan, kebijakan Majelis Ulama yang melarang masyarakat beribadah di masjid. Tapi lagi-lagi ini nggak ada kaitannya, belum ada kaitannya dengan kesehatan guru mengaji. Misalnya begini, terkait kesehatan itu saran saya adalah apakah guru mengaji di tempat Anda itu punya jaminan kesehatan, contohnya seperti BPJS. Kalau ada, yang bayar siapa? Apakah pemerintah setempat, pribadi, atau justru orang tua murid yang diajar mengaji oleh guru tersebut?
ya. Fokuskan saja guru mengaji ini jangan di pondok pesantren, karena kalau pondok pesantren itu sudah ada gajinya masing-masing. Tapi fokuskan kepada guru mengaji di desa, ya, yang di rumah, yang di surau, yang di masjid, fokuskan ke sana, Marwa. Jadi jangan melebar kemana-mana. Nah, maksud saya dari topik mengenai kesehatan ini bisa dikembangkan. Apakah mereka mendapatkan vaksin, vaksinasi COVID-19, dan sejauh mana perkembangannya di tempat Anda? Itu saja fokusnya. Dan nanti dihubungkan apakah mereka punya jaminan kesehatan selama ini, kalau mereka berobat bagaimana, itu kan terkait dengan nasib mereka di masa pandemi. Jangan-jangan mereka tidak punya jaminan kesehatan, tidak punya BPJS, tidak punya Jamkesda, tapi justru kalau berobat biaya sendiri. Syukur-syukur kalau mereka punya profesi lain, tetapi kalau mereka profesinya cuma guru mengaji saja, karena sudah tua, karena sudah renta, tapi dan itu tentu diharapkan perhatian pemerintah dan masyarakat kepada mereka seperti apa. Itu yang sebaiknya menjadi fokus kajian Anda. Kemudian Nur Hasana Egyan Dinilubis. Saya terus terang Nur Hasana ini agak agak aneh membaca topik Anda. Seorang guru ngaji yang tak kenal lelah untuk mengajar mengaji di saat pandemi. Saya kira hampir seluruh guru ngaji di seluruh Indonesia tidak kenal lelah mengajar mengaji. Ya. Nah, mungkin kalau saya boleh memberikan saran, sebaiknya Anda fokuskan kepada perhatian dari masyarakat dan pemerintah kepada guru mengaji ini. Misalnya, masyarakat kita tuh menganggap bahwa guru mengaji itu orang yang paling berjasa untuk anak-anak. Tetapi apakah cukup dengan hanya penghargaannya dengan hanya kata-kata begitu? Bagaimana wujud penghargaan masyarakat selama ini terhadap guru mengaji di daerah Anda? Ya, Anda bisa wawancarai katakanlah kepala desa, salah seorang guru mengaji, tidak mesti banyak seperti ini, ya, tidak mesti 3 orang seperti ini, cukup 1 saja atau 2 boleh. Terus kemudian Anda wawancarai juga orang tua yang anaknya mengaji di tempat mereka. Bagaimana selama ini penghargaan mereka terhadap guru mengaji dalam bentuk materi? Apakah kemudian orang tua punya perhatian terhadap hal-hal seperti itu, atau hanya membayar sesuai kewajiban? Nah, itu kan penting. Ya, ini bisa terkait sekali dengan yang diliput oleh Marwa Lucianida, bahwa kesehatan guru mengaji itu perlu diperhatikan selama masa pandemi. Tapi perhatian masyarakat selama ini bagaimana? Perhatian masyarakat terhadap anak-anaknya supaya menggunakan alat alat pelindung diri, ya, atau misalnya perhatian pemerintah terhadap mereka juga perlu untuk diinikan. Jadi kalau Anda hanya mengatakan guru ngaji tak kenal lelah untuk mengajar mengaji di saat pandemi, hampir semua guru mengaji itu tak kenal lelah. Nah, oleh karena itu perlu kita lihat dari perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda itu misalnya pandangan masyarakat selama ini terhadap guru mengaji ini seperti apa. Ya, silahkan Anda tetapkan siapa narasumbernya yang menurut Anda kompeten. Ya, saran saya ada kepala desa, ada tokoh masyarakat, ada kemudian juga guru mengajinya sendiri, sehingga nanti bisa kita pertentangkan apakah statementnya kepala desa sesuai dengan kenyataan yang dialami guru mengaji atau tidak. Kemudian ada Rahmat Asura. Guru ngaji kehilangan penghasilan saat pandemi. Ya, di sini dikatakan bahwa karena proses pembelajaran mengaji yang tidak boleh, misalnya di beberapa tempat, itu kemudian banyak guru mengaji kehilangan pendapatan. Ya, saya ingin Rahmat Asura, Anda tidak memfokuskan hanya dengan cara seperti ini saja soal penghasilan, karena penghasilan sudah dibahas oleh Wiwi Willem Aret. Pertanyaan saya adalah yang paling penting seharusnya menjadi fokus Anda adalah bagaimana
guru mengaji bertahan hidup di masa pandemi? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya berharap dari honornya mengaji, atau justru mereka punya profesi lain? Nah, tentu ini kalau misalnya punya profesi pedagang, dagangannya juga turun, itu kita ceritakan. Gitu. Jangan hanya fokus kepada penghasilan sebagai guru ngaji saja. Ya, nah saya inginnya Anda ini narasumbernya juga tidak tepat menurut saya, karena dia bicara penghasilan guru mengaji itu nggak ada orang tua murid, nggak ada kaitannya. Murid TTQ nggak ada kaitannya dengan penghasilan. Ya. Jadi kalau kita ini, maka yang paling pantas kita wawancarai ya guru mengaji. Siapa guru mengajinya? Masyarakat sekitar. Ya. Memandang profesi guru mengaji itu bagaimana, nanti Anda fokuskan ke sana. Jadi tidak hanya apakah guru mengaji ini ada diberdayakan secara ekonomi oleh masyarakat sekitar. Misalnya mereka tidak hanya menjadi guru mengaji bagi anak-anaknya, tapi juga mereka kadang-kadang kalau ada event dilibatkan, kalau ada acara dilibatkan, nanti dikasih honor. Itu kan pemberdayaan. Nah, apakah hal yang sama ada pada guru mengaji di tempat Anda? Sehingga ada hal-hal yang beda yang kita highlight dari penghasilan itu ya. Jadi tidak lagi hanya fokus kepada kehilangan penghasilan dan sebagainya. Saya tidak ingin juga dikatakan bahwa guru mengaji itu menggantungkan hidupnya semata-mata dari mengajar ngaji, karena pasti mereka biasanya punya profesi lain. Nah, itu yang kita ungkap begitu. Kemudian ada kelompok 2. Kelompok 2 ini bicara soal pendidikan Islam selama COVID-19. Nah, di sini ada Maizatul Akmam. Dia mengatakan peran orang tua dalam mengajarkan anak belajar pendidikan agama di rumah, sebagaimana anjuran pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang belajar dari rumah. Perlu dibaca Maizatul Akmam, anjuran pemerintah nomor 4 tahun 2020 itu apakah ada soal belajar agama. Ya. Kalau misalnya tidak ada, maka sebaiknya Anda cari regulasi yang terkait dengan hal tersebut. Ya. Mungkin Anda bisa bicara juga apa peluang dan tantangan orang tua mengajarkan anak pendidikan agama di rumah. Jadi apa kelebihannya, apa kelemahannya kalau misalnya orang tua yang mengajarkan anak pendidikan agama di rumah. Yang kedua, ada Sri Wahyuni, kreativitas guru dan orang tua dalam penanaman agama anak usia dini selama COVID-19, sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Hukum tahun nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. Saya ingin agar dipastikan betul ini Sri Wahyuni sekali lagi juga terkait dengan edaran ini. Apakah edaran ini untuk pendidikan agama atau bukan? Karena setahu saya ini edaran bukan untuk pendidikan agama, tapi untuk pendidikan secara keseluruhan. Nah, mungkin akan lebih baik Anda, Sri Wahyuni, cari dulu peraturannya yang benar-benar berkaitan dengan peraturan, misalnya peraturan Menteri Agama terkait pendidikan keagamaan selama masa pandemi. Itu mungkin ada kaitannya. Tapi kalau baca lagi edaran ini, karena setahu saya edaran seperti ini belum tentu tentang pendidikan agama. Yang berikutnya ada Cici Henry YS, mengangkat topik faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar daring, dampak positif negatif daring pada pendidikan agama Islam. Nah, ini juga keputusan Kemendikbud, pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ya, kalau misalnya mengangkat ini faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar daring, maka Anda perlu mewawancarai gurunya, terus kemudian muridnya dan orang tuanya. Dan juga perlu kita fokuskan juga, ini pendidikan agamanya pendidikan agama Islam yang mana? Belajar Al-Qur'an kah? Belajar sholat kah?
belajar apa namanya fikih kah? Yang mana? Jadi perlu Anda fokuskan ini satu-satu. Jangan kemudian Anda melebar kemana-mana. Ya. Jadi ADCC sebaiknya Anda fokuskan ini siswa di tempat Anda ini belajar apa. Ini sekali lagi yang Anda liput ini untuk semuanya, yang Anda liput, yang Anda wawancarai ini adalah orang di sekitar tempat Anda bermukim. Jadi bukan orang jauh dari tempat Anda, bukan, tapi ini di sekitar tempat Anda bermukim. Kemudian Intan Sukmalena, pentingnya pendidikan agama Islam di masa pandemi berdasarkan anjuran pemerintah nomor 4 tahun 2000 tentang pendidikan di masa pandemi. Ada pendidikan agama Islam di keluarga, ya. Nah, ini juga perlu Anda baca lagi anjuran pemerintah ini, ya. Pendidikan agama seperti apa yang diinginkan oleh anjuran pemerintah ini. Sehingga kemudian Anda nanti dalam liputannya menyusun daftar pertanyaannya juga paham. Tapi kalau Anda nggak baca peraturannya, nggak baca anjuran pemerintahnya, Anda akan bingung sendiri. Kemudian ada Lutfia Jumila Rahma, pembaruan sistem pembelajaran tatap muka di pondok pesantren pada masa COVID sesuai dengan panduan dari Kementerian Agama terkait. Panduan dari Kementerian Agama terkait. Oke, ini cukup menarik menurut saya. Jadi ada pembaruan sistem pembelajaran tatap muka seperti apa? Dan sebaiknya dihubungkan dengan satuan pendidikan seperti pondok pesantren di tempat Anda. Apakah peraturan ini berlaku di tempat Anda atau tidak? Jadi kita akan melihat yang ideal versi pemerintah bagaimana, yang realitas di lapangannya seperti apa. Itu Lutfia. Kemudian Fitria Prananda, keefektifan digitalisasi dalam membantu pembelajaran daring pada pendidikan agama. Sekali lagi perlu diperhatikan, apakah belajar agama itu ada dilakukan secara daring atau tidak. Maka perlu dipastikan ini Fitria Prananda di daerah Anda tinggal, bukan di tempat lain. Jadi saya katakan bahwa liputan ini adalah liputan real Anda di lapangan di mana Anda bermukim. Bukan Anda baca Kompasiana, bukan Anda baca Tempo, bukan itu. Tetapi saya ingin real di tempat Anda tinggal. Sehingga kemudian yang Anda wawancara itu betul-betul Anda mengenal mereka, betul-betul bisa menjadi background dari liputan Anda. Ya, kelompok 2 mohon ini diperhatikan. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Puji Lestari. Ini kelompok 3 ini tentang ujaran kebencian di masa COVID-19. Tetapi ini Puji Lestari, saya baca ini topik Anda ini persepsi masyarakat terhadap pemerintah tentang COVID-19. Mohon maaf Puji Lestari, saya harus katakan ini tidak menyambung dengan tema besar. Kita harus ingat bahwa makanya Anda baca lagi terlebih dahulu apa itu definisi ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu bisa orang menghina suku, menghina agama, menghina ras, menghina warna kulit, menghina bentuk tubuh. Itu ujaran kebencian. Jadi body shaming itu termasuk dalam ujaran kebencian. Nah, berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, itu bukan ujaran kebencian. Anda hanya mengumpulkan opini-opini masyarakat. Yang kita fokuskan itu ujaran kebencian. Jadi, apakah ada di tempat Anda orang yang menghina pemerintah? Apakah ada di tempat Anda orang yang menghina agama? Ada orang yang menghina suku lain? Ada orang yang menghina agama lain. Lalu bagaimana mereka menilai penghinaan tersebut? Apakah menurut mereka itu wajar saja? Atau menurut mereka itu adalah sebuah kehilafan? Atau bagaimana? Anda bisa mewawancarai di kelompok 3 ini tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh agama di tempat Anda masing-masing. Ya.
Ya, jadi itu perlu Anda perhatikan. Dan ini juga sama Dini Rahmadanti. Ini berat ini. Ini seperti penelitian nih, dampak ujaran kebencian dan berita hoax selama masa pandemi terhadap perilaku masyarakat. Saran saya sebaiknya sama, ya. Jadi Anda misalnya memilih di kelompok ini mana yang klasternya, misalnya yang puji penghinaan terhadap agama di masa COVID-19 di kecamatan A atau di kelurahan A. Lalu ini misalnya perkembangan body shaming di Kabupaten A selama ini bagaimana? Anda bisa mendapatkan data itu dari kepolisian, apakah ada laporan? Anda bisa mendapatkan itu dari dari ungkapan teman-teman Anda, ya. Bisa Anda dapatkan dari sana. Nah, itu yang diperdalam begitu. Jadi bukan seperti ini dampak ujaran kebencian, itu sulit sekali menurut saya. Begitu juga Kakak Indra Purnama, ya. Ini agak menyambung sebenarnya Kakak Indra Purnama, bagaimana masyarakat mengkonstruksikan atau mengartikan COVID-19 setelah terpaparnya kabar hoax dan ujaran kebencian tentang COVID-19. Tetapi saran saya adalah bahwa yang kelompok 3 ini tidak mesti berkaitan dengan COVID, tapi terjadi di masa COVID. Jadi misalnya di masa COVID itu kan kita berdiam di rumah, kita mungkin lebih rajin melihat media sosial. Nah, atau misalnya kita bertetangga, apakah di daerah Anda banyak terjadi yang namanya penghinaan terhadap agama lain, suku lain, ras lain, atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan bentuk tubuh, bentuk rambut dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai ujaran kebencian. Oh, saya nggak benci banget tengok yang seperti ini. Wah, saya nggak suka sekali. Atau misalnya dijadikan sebagai olok-olokan dan sebagainya. Maka itu dijadikan sebagai fokus liputan Anda. Jadi Anda mungkin bisa memulainya dengan apakah penghinaan terhadap suku agama lain di daerah Anda itu dibenarkan atau tidak. Kita bisa memulainya dari sana. Ya, jadi tidak mesti persepsi Anda katakan persepsi masyarakat terhadap COVID-19 itu nggak mesti begitu. Tapi bagaimana masyarakat memandang ujaran kebencian? Karena ada beberapa orang yang misalnya kita temui itu kadang-kadang membolehkan ujaran kebencian. Bahkan menurut mereka itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah itu yang begitu-begitu. Padahal sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Jadi kembali teman-teman di kelompok 3 saya minta Firda Amini juga, M. Rizky juga. M. Rizky ini lagi larangan mudik. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan ujaran kebencian. Nggak ada kaitannya. Ya, nggak ada kaitannya larangan mudik dengan ujaran kebencian. Jadi kita kembali kepada definisi apa itu ujaran kebencian. Nah, itu yang perlu teman-teman cari. Kapan perlu kalau ada undang-undangnya teman-teman cari peraturan tentang ujaran kebencian. Apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian itu yang dicari, digali di daerah teman-teman masing-masing. Itu penting. Nah, berikutnya itu Putri Novela. Ini persepsi masyarakat terhadap polisi. Mungkin boleh bagaimana kemudian apa saja ujaran kebencian terhadap polisi di tempat Anda dan kenapa masyarakat membenci polisi. Mungkin itu bisa diungkap ya. Tetapi sekali lagi jangan persepsi deh. Kita harus tahu juga dulu apa ujaran kebencian. Jadi kalau persepsi ini bisa saja orang bernilai positif, ada yang negatif, ada yang kemudian rata-rata air dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih baik kalau teman-teman mengungkap itu terkait dengan ujaran kebencian saja. Jangan persepsi-persepsi. Bisa dipahami ya. Kemudian kelompok 4. Terakhir, kelompok 4. Ini ada pendidikan luar biasa di masa pandemi. Ada Edo mengangkat strategi guru SLB dalam mengajar selama masa pandemi. Ya, ini perlu difokuskan lagi Edo. Ini guru sekolah luar biasa. Apakah dia difokuskan lagi? Warga di situ itu apakah tunarungu, tunanetra, atau keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Sebaiknya difokuskan dulu sehingga jelas nantinya
bagaimana Anda kemudian semakin kita fokus, semakin kita memperkecil ruang yang mau kita liput, itu akan semakin baik. Kemudian Putri Jasmine, efektivitas pembelajaran daring bagi anak berkebutuhan khusus pada masa COVID-19. Sekali lagi, ini kalau Anda bicara efektivitas pasti tidak efektif. Maka akan lebih baik teman-teman yang topiknya itu mengangkat efektivitas, dihilangkan saja efektivitas. Pasti nggak efektif. Sedangkan orang normalnya nggak efektif, apalagi bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka butuh perhatian lebih. Nah, oleh karena itu cari topik yang kira-kira dari perspektif yang berbeda. Contoh misalnya bagaimana perhatian anak-anak berkebutuhan khusus ini terhadap antusiasme mereka belajar di masa pandemi itu bagaimana. Jadi tidak hanya kita itu melihat perspektif dari sisi pendidiknya, tapi anak didiknya juga perlu dikaji, diteliti atau diliput begitu. Nah, kemudian juga ada ini Nur Asiska. Nur Asiska ini mengangkat topik problematika pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di masa pandemi COVID-19. Penentuan narasumbernya itu Karakepsek, SLB, guru, orang tua, dan murid. Ini menarik sebenarnya. Jadi ini problematikanya apa saja. Tetapi sekali lagi saya inginnya anak berkebutuhan khusus ini dikhususkan di daerah Anda sendiri. Ya. Satu sekolah cukup, tetapi kemudian Anda betul-betul menelitinya dengan sangat baik apa saja problematikanya, karena tanpa COVID-19 pun mereka ini sebenarnya sudah punya problem. Begitu kira-kira. Yang keempat ada Sania Riyandi, hambatan pembelajaran bagi anak SLB di masa pandemi dan strategi penanganannya. Saya inginnya Sania, Nur Asiska berbeda ya dengan Edo dan lainnya itu berbeda. Ini lebih kurang sama ini. Strategi guru, problematika, tengok Sania Riyandi hambatan itu juga problematika sebenarnya. Lalu kemudian Uli Santia juga sama, tantangan guru luar biasa. Ini juga bagian dari strategi. Ada Ade Mahardika, dampak positif dan dampak negatif COVID-19 terhadap pembelajaran daring di SLB. Kelompok keempat ini kalau boleh saya katakan ini topiknya masih katakanlah perspektifnya itu masih dari strategi pendidik. Alangkah lebih baiknya teman-teman juga mengangkat bagaimana orang tua anak berkebutuhan khusus mendampingi anaknya belajar di masa pandemi. Kemudian ada yang membahas bagaimana antusiasme anak-anak anak berkebutuhan khusus belajar di masa pandemi. Ya. Lalu bagaimana kemudian mereka menjaga kesehatannya. Bagaimana orang tua, guru, anak-anak berkebutuhan khusus ini menjaga kesehatannya. Jadi ada perspektif yang berbeda yang kita jadikan sebagai topik liputan kita. Tidak sama seperti ini. Ini strategi, efektivitas, problematika, hambatan, tantangan lebih kurang sama. Kalau saya katakan apa yang dibuat oleh kelompok 4. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang mungkin bisa saya review dari tugas Anda yang sudah hampir sebulan yang lalu mungkin dirampungkan. Pada prinsipnya saya minta ini segera direvisi dan nanti baru kita lakukan review kembali, apakah direview kembali atau dilanjutkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.